masak, cicilan. Nah, kita tes dulu ya. Kita tes siapa yang masih banyak mikir cicilan, masak. Tangannya begini Bu ya. Kita tes main-main dulu. Ya. Tangannya begini Bu. Oke ya. Oke. Kanan kanan kanan. Ikuti omongan saya ya. Kanan kanan kanan. Kiri kiri kiri. Kanan kiri kanan kiri. Kanan kiri bertemu. Jempol di bawah. 1, 2, 3. Nah, gitu ya. Oke, bisa? Oke, jangan dilepas. Bisa Bu ya? Jangan dilepas ya. Coba sekarang orang yang fokus, yang hadir jiwa dan raganya di sini dan nggak mikir hutang, itu bisa dibalik ke atas. Ternyata masih banyak yang kepikiran ya. Banyak ternyata kepikiran cucian, makanan. Wah, diulang lagi. Ayo diulang lagi. Cek. Yang fokus nanti pasti bisa. Kalau belum fokus berarti banyak pikiran di belakang. Kanan kanan kanan. Kiri kiri kiri. Kanan kiri kanan kiri. Kanan kiri bertemu. Jempol di bawah. Dibalik jadi ke atas. Oh, itu kayaknya yang lupa tadi ya. 1, 2, 3. Ini Bu ya. Ini 1, 2, 3. Oke. Ibu bisa Bu? Rapat Bu ya. Gini Bu. Rapat. Oke. Bisa? Oke. Sekarang fokus. 1, 2, 3. Tertipu dia. Mulai ramai. Dibalik gini gitu. Ya, karena ibu tidak fokus. Coba saya bantu. 1, 2, 3. Kan nggak bisa kan? Nah, saya pura-pura nih. Tangan saya dilepas. 1. Ketipu dia. Lainnya nggak bisa kalau nggak dilepas dulu ya. Oke. Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bapak Ibu, kalau kita punya anak yang cantik, yang ganteng, suaranya bagus, mau jadi penyanyi atau yang ahli Quran? Oh, yang bener. Kalau ahli Quran nggak bisa ikut idol, nggak bisa ikut Indosiar ya, nggak dapat duit. Mau yang pilih yang mana? Oke, mau jadi penyanyi atau mau jadi ahli Quran? Oh, di sini. Kalau ada audisi, daftar semua ya. Ku tahu ya. Nah, sekarang kalau ibu sakit nanti, sakit nih, sampai mendekati ajal, mau dijadikan dangdut atau dibacakan Quran? Oke, mau dibacakan atau dinyanyikan dangdut? Oke, makanya punya anak itu harus cita-citanya menjadi ahli Quran. Kenapa menjadi ahli Quran? Banyak alasannya yang membuat kita harus bangga ketika anak kita menjadi ahli Quran. Saya buka contekannya dulu karena saya nggak hafal. Yang pertama, ya, Al-Quran itu senandungnya orang beriman. Ibu kalau pas lagi masak, apa senandungnya? Masak sendiri gitu ya. Saya masih ingat dulu ya. Oke. Nyuci baju, apa gitu senandungnya? Sekarang pertanyaannya adalah, senandungnya pasti apa yang telah kita hafal sejak kecil. Masa pas lagi disakiti suami apa yang keluar? Belanja kurang apa yang keluar senandungnya? Iya kan? Pasti yang keluar adalah apa yang didengar sejak kecil dan itu yang dinyanyikan setiap hari.
Makanya hati-hati bagi keluarga yang senantiasa setiap hari dangdutan. Lagunya rata-rata lagu yang ngenes, ya. Penderitaan, disakiti, gitu ya. Akhirnya apa? Karena otaknya sudah dibentuk, setiap ada sakit langsung sakit hatinya. Ada orang yang menyakiti ya. Akhirnya rumah tangganya berantakan. Kenapa? Karena setiap hari kosakatanya kosakata ngenes, kosakata apa Pak? Apa sakit hati gitu ya. Ada sedikit orang ngomong, padahal yang lain gak sakit hati, dia yang sakit hati. Kenapa? Otaknya sudah dibentuk dengan lagu-lagu sakit hati. Makanya hati-hati Bu ya. Yang didengarkan setiap hari itu yang membentuk perilaku kita. Oke, Al-Quran senandungnya orang beriman. Sekarang saya tanya, bagaimana bisa bersenandung dengan Al-Quran kalau isi otaknya dangdut? Mungkin nggak keluar. Kalau file di kepalanya, lirik-lirik yang dihafal itu dangdut atau pop atau apa gitu ya, musik-musik begitu. Mungkin nggak? Nggak mungkin bersenandung dengan Quran. Nah, bagaimana caranya supaya kita berubah senandungnya dengan Al-Quran? Ganti file yang ada di kepalanya, diganti dengan apa? Al-Quran. Maka saya tadi dapat laporan di sini Ustaz, yang sepuh-sepuh loh itu Ustaz, ada 20-an katanya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk yang semangat Al-Quran ibu-ibu ini. Bener Bu? Di Pasuruan itu dulu ada Kiai Hamid namanya. Itu wali Allah katanya. Nah, ulama sepak. Itu kalau ada orang sowan, pesannya apa? Ngafalin Quran. Ngafalin Quran. Hitung-hitung orang yang sudah sepuh itu sudah dekat ke siapa? Sudah dekat ke? Iya, rumah aslinya. Ya. Makanya orang kalau sudah punya niat menghafal Quran, walaupun nggak hafal-hafal, oleh malaikat dicatat apa? Dicatat orang yang punya niat menghafal Al-Quran. Makanya nanti senandungnya pasti Al-Quran kalau isinya. Oke, sekarang saya tanya, ibu dari rumah ke sini berapa lama? Ada 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang 15 menit, ya kan? Kenapa jawabannya menit? Kenapa tidak jawabannya Al-Quran? Nah, karena ukurannya waktu. Ada sahabat Nabi tanya kepada sesama sahabat, Nabi itu kalau sahur, ya nanti kan Ramadan Bu ya. Nabi itu kalau sahur itu berapa lama dari sahurnya Nabi sampai azan subuh? Kalau ibu ditanya begitu jawabnya apa? Ya 15 menit. Karena ngukurnya adalah dengan menit. Di waktu itu belum ada menit. Mungkin ada, tapi ada ukuran yang lain. Tapi jawaban sahabat ini yang menarik. Kisaran sekitar 50 ayat. Kenapa dijawab dengan 50 ayat? Karena waktu-waktunya adalah Al-Quran. Maka setiap waktu ketika dia, misalnya ibu ditanya, Bu, rumah ibu jauh nggak dari sini? Oh, saya cuma Al-Baqarah Ustaz. Berarti kan jauh ya. Al-Baqarah ya, jauh sekali. Kalau saya kulhu. Berarti dekat. Artinya kalau menjawab dengan begitu, itu artinya senandungnya setiap saat adalah Al-Quran. Maka saya sangat salut bagi orang tua yang sudah membuat majelis Al-Quran. Gak apa-apa, gak hafal-hafal gak apa-apa. Yang penting bermajelis. Dicatat malaikat sedang menghafal. Dicatat menghafal Quran gak hafal-hafal, gak apa-apa. Gak apa-apa, bener, gak apa-apa. Yang penting ketemu malaikat maut nih, malaikat maut nanti kalau meninggal. Nah itu dicatat sedang menghafal Al-Quran. Kan gitu. Jadi jadikan program Al-Quran itu program husnul khotimah. Jadi yang sepuh-sepuh yang belum ini segera gabung nanti habis ini. Ya. Satu, yang kedua, ada kisah menarik.
Saya kemarin beberapa tahun yang lalu lihat video. Orang itu akan ditutup berdasarkan kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya sering bersama Al-Quran, maka meninggalnya bersama Al-Quran. Dulu Bu Gubernur yang Bu Khofifah sekarang ya, sebelum jadi gubernur itu ada acara kan. Nah, qori'nya tiba-tiba meninggal di depan acara itu. Saya begini, saya jadi takut, saya jangan-jangan. Jadi qori'nya, saya yakin qori'nya itu ahli Quran. Kenapa? Karena dia ditutup meninggalnya sedang membaca Al-Quran. Kalau ahli sholat ditutup dengan sujud atau sholat. Sekarang saya pernah dapat video asli Pak. Ada panggung begini. Jadi ada sepuh-sepuh sudah berumur 60 tahun ke atas. Joget Pak begini. Di depannya ada biduan. Lagunya saya masih ingat. Kalau kamu mati, blek Pak itu langsung. Sudah sepuh. Iya, langsung blek, meninggal Pak sepuh itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita ingin ditutup dalam kondisi berdangdut atau sedang beral-Quran? Ya tinggal dipilih. Ada nggak program nanti di bulan Ramadan butuh Al-Quran bersama keluarga kita? Tinggal dipilih. Kalau kita berniat dengan bersama Al-Quran, bersama tidak dengan dangdut, maka mulai hari ini buat program dalam keluarga kita, yaitu program ajak suaminya bareng. Iya. Sekarang banyak Bu belajar Quran online. Mudah sekarang betul. Dari rumah nggak usah kemana-mana. Iya, asal mau saja. Ya sedikit lah ada infaknya untuk gurunya. Niatkan sedekah lah. Masa nggak mau sedekah sama Al-Quran? Iya. Ibu-ibu kalau jalan-jalan habis berapa itu? Nah, kalau untuk Al-Quran usahakan keluarkan yang banyak kepada gurunya. Iya. Kalau ibu les matematika berapa bayar? Mahal kan? Mahal. Padahal nanti di alam kubur nggak dibacain matematika. Ibu sakit bukan, nak tolong bacakan matematika yang kemarin kamu les. Enggak kan? Justru yang Al-Quran yang sangat mahal bagi hidup kita, yang kalau sakit kita dibacakan Al-Quran, yang kalau meninggal kita ingin dapat transferan Al-Quran dari anak kita, kita nggak berani mengeluarkan biaya. Loh, yang menyelamatkan itu loh, si hitung-hitungan. Coba. Maka kalau saya bilang guru Al-Quran, bukan bermaksud merendahkan guru umum ya. Guru umum, guru Al-Quran sama-sama dimuliakan, muliakan lebih guru Al-Quran. Muliakan. Kalau Anda punya beras, aku kasih begini gitu. Sayur, punya sayur pagi-pagi gitu ya. Itu guru Al-Quran gak seberapa Bu, tapi kemuliaannya luar biasa. Oke, itu yang pertama. Jadi Al-Quran senandungnya orang beriman. Makanya mulai hari ini niatkan bersenandung dengan Al-Quran. Niatkan menghafal Al-Quran. Contoh begini, ibu kalau misalnya nganter anak sekolah, itu kan butuh waktu sekitar 10 sampai mungkin 30 menit ya. Ibu kalau hafal Quran bisa nggak sambil nyetir begini? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau hafal. Kalau nggak hafal, nyuci baju sedialah. Itu lagi yang keluar. Makanya apa sebabnya? Ibu goreng ikan keluar amma yatasa alun. Itu yang dimaksudkan bahwa Al-Quran senandungnya orang beriman. Nah, sambil goyang ikan tiba-tiba meledos dia langsung meninggalnya saya. Meninggal dalam kondisi bersenandung dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Nah itu Bu ya. Makanya niatkan menghafal Quran. Ibu ngafalin surat apa ini yang sudah dihafal? An-Naba, oke. Iya, saya sama istri ya, ini istri saya yang cantik.
luar biasa, masih muda anaknya, baru baru 5. Jadi apa namanya, senandungnya Al-Quran. Istri saya kan ketua RT ya, jadi di sana bikin Bu RT itu sama bikin grup ngaji ngafalin Quran. Ngafalin kemarin surat Tabarok. Surat Tabarok itu penting. Kalau boleh, kalau ngafalin Quran buat program per surat saja menurut saya. Jangan 1 juz, itu kayaknya kemeng kepalanya kalau lihat 1 juz ya. Oke, ngafalin surat Tabarok dulu, surat Yasin, surat apa begitu. Dapat 1 surat seneng nggak? Wah luar biasa itu, ya. Nanti di wisuda surat Tabarok, wisuda mama, iya bagus, luar biasa ya. Saya pernah dapatkan di sebuah masjid di Gedangan kalau nggak salah. Itu habis sholat maghrib ada wisuda bapak-bapak surat Tabarok. Wah mantap itu, sudah disiapkan sama hadiahnya. Nah, menghafal surat Tabarok itu nanti Bapak Ibu salah satu fungsi Al-Quran itu nanti menjadi taming dari azab kubur. Jadi anak ibu yang hafal Quran itu tidak akan disentuh oleh api neraka dan azab kubur, gak berani. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada firman Allah. Orang yang di dalam dirinya ada firman Allah itu gak akan disentuh oleh api. Berani neraka membakar firman Allah? Gak berani. Makanya ketika ada ahli maksiat dalam tafsir Ibnu Katsir, ahli maksiat ini Bapak Ibu mau dipukul sama malaikat. Ahli maksiat ini pokoknya selama hidupnya banyak sekali maksiatnya, cuma 1. Selama hidupnya itu dia baca setiap malam surat Tabarok. Jadi ahli maksiat tapi ahli Quran, surat Tabarok itu luar biasa. Mungkin karena mendengar hadis, barang siapa yang melazimkan membaca surat Tabarok di setiap malam, maka dia akan dijaga dari azab. Tak apa-apa aku maksiat, nanti tak bacain surat Tabarok. Tapi gak boleh ditiru. Orang ini mau dipukul sama malaikat, tiba-tiba surat Tabarok itu keluar menghadang malaikat. Jangan ditanya gimana kok surat bisa jadi orang. Itu Allah yang maha kuasa. Nah, surat Tabarok ini protes sama malaikat, jangan pukul dia, ada aku di dalamnya. Tapi dia ahli maksiat. Iya, tapi ada aku. Kamu mukul firman Allah. Terus akhirnya datang kepada Allah. Apa namanya? Lapor keduanya ini. Aku kan ada firmanmu di dalam dirinya. Kalau dia dipukul berarti memukul firmanmu. Iya, akhirnya apa? Ya sudah, nggak usah dipukul. Gitu ya. Jadi satu surat saja itu sudah dari surat Tabarok sudah mampu menjaga dari azab kubur. Bagaimana yang hafal juz 29, juz 30, juz 1, juz 4, 30 juz, maka lebih dijaga. Itu Bu ya. Itu makanya kita penting bagi kita untuk menghafal Al-Quran. Yang sudah sepuh gak apa-apa buat program Husnul Khotimah. Oke. Yang ketiga, kenapa kita harus berinteraksi dengan Al-Quran? Al-Quran itu mencerdaskan otak. Manjama Al-Quran mutti'a bi'aqlihi. Barang siapa mengumpulkan Al-Quran, otaknya itu akan direstart. Direstart menjadi cerdas. Saya Tahadus bin Nikmah, ayah saya itu hampir umur 90 tahun, baru meninggal 2018. Itu kalau melihat orang nggak begitu jelas. Tapi kalau baca Quran nggak pakai kacamata. Nggak pakai kacamata. Beliau itu khatam Quran tiap 5 hari sampai sepekan. Khatam. Jadi karena sudah sepuh, waktunya dari habis malam bangun tengah malam itu baca Quran, sholat, dan seterusnya. Nggak ada waktu. Karena waktunya sudah nganggur ya. Anak-anak sudah ditanggung oleh anak-anak yang lain. Nggak kerja gitu ya. Itu baca Quran, baca buku, sholat, dan lain sebagainya. Itu aja. Dan sehat. Beliau kena diabetes kering. Tapi sehat Pak. Ibu ya. Di umur itu.
Manjama Al-Quran murti ambi akli. Akalnya dicerdaskan. Makanya yang paling ditakuti oleh mak-mak yang sudah sepuh apa? Obat pikun itu adalah menghafal Al-Quran. Obat pikun adalah menghafal Al-Quran. Bahkan ada ulama yang mengatakan barang siapa orang hidup 200 tahun dan dia adalah penghafal Quran, maka akan dijaga otaknya sampai umur 200 tahun. Luar biasa. Kemarin dulu di rumah Quran di Surabaya itu teman saya cerita, dia ngajarin nenek-nenek yang umur 80 tahun bu, naik angkot 3 kali dulu ya, akhirnya apa, hafal sudah 5 juz sekarang. Nah itu ya, jadi otaknya dicerdaskan. Anak kita yang tidak cerdas akan cerdas dengan Al-Quran. Oke. Berikutnya apa yang membuat kita menghafal Quran? Iya, nggak apa-apa. Anggap iklan. Baik, terima kasih. Iya. Berikutnya Bapak Ibu, kalau kita punya anak atau cucu, ini kayaknya sudah berwajah-wajah cucu sebagian. Kata kita punya anak atau cucu, niatkan salah satu dari anak atau cucu kita itu penghafal Quran, supaya kita nanti di sorga, kalau kita bukan penghafal Quran, kita mendapatkan syafaat mahkota dari anak kita. Gitu ya. Niatkan untuk menjadi penghafal Quran, supaya nanti menjadi syafaat di dalam keluarga kita. Ya, tapi jangan untuk bangga-banggaan. Ya, anak saya sudah hafal sekian, enggak perlu. Oke. Itu yang berikutnya terkait dengan menghafal Quran. Terus bagaimana caranya? Ya, agar di dalam keluarga kita itu tumbuh rasa apa tadi nih? Sinergi cinta di dalam Al-Quran. Nanti berapa jam ini? Sepuasnya. Masya Allah. Oke. Yang pertama adalah apa namanya? Interaksi dengan Al-Quran itu setidaknya 3 nanti ya. Ibu 3 betul. Ramadan ini 1. Membaca Al-Quran. Yang kedua, menghafal Al-Quran. Yang ketiga, mentadabburi dulu, merenung-renungkan pesannya dulu ya. Baru yang keempat mengamalkan. Kayak kita urut sekarang. Maka yang pertama adalah tumbuhkan kebiasaan cinta kepada Al-Quran. Apa yang membuat kita cinta? Membaca dulu. Kenapa kita harus semangat belajar memperbaiki bacaan? Kenapa Bu? Gini, orang yang bagus baca Qurannya, itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti saat sedang baca itu ada malaikat yang hilir budi mendengarkan bacaan kita. Apa contohnya Bu? Jadi di zaman Nabi ada namanya sahabat Usaid bin Hudayr. Iya, seorang sahabat Nabi yang kalau ngaji enak. Lalu di tengah malam sedang bulan purnama begitu ya, dia di halaman rumahnya ngaji. Ada anak kecil yang dibawanya. Di dekat anak kecil ada kuda. Ini hadisnya sahih. Ceritanya ini sahih dalam riwayat Imam Bukhari. Saat sedang syahdu membaca Al-Quran dengan suara yang indah, tiba-tiba kudanya itu meringkik. Takut Bu, kudanya. Akhirnya dia berhenti membaca. Kudanya tenang. Lalu apa yang terjadi? Karena kudanya tenang, dia baca lagi. Takut lagi Bu, meringkik lebih keras lagi kudanya. Akhirnya dia berhenti lagi, tenang lagi. Karena sudah tenang dia baca, itu kudanya ngamuk, meringkik lebih keras dan ngamuk. Kira-kira saya tanya, itu kuda takut karena apa? Hah? Ya.
Ternyata yang membuat takut itu adalah dia tanpa sengaja noleh ke atas. Itu di atasnya Bu ada awan yang bercahaya. Bercahaya awannya. Wih, ada kayak pelana kuda gitu. Bilang bentuk awannya. Itu awannya bergerak pelan-pelan menjauh. Karena sudah tidak ada bacaan Al-Quran. Besoknya datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu bertanya, diceritakan kisah yang tadi malam itu. Apa jawaban Rasul? Kalau engkau tidak berhenti membacanya wahai Usaid, niscaya seluruh penduduk Madinah ini akan melihatnya. Melihat awan. Apa itu wahai Rasul? As-sakinah, as-sakinah. Itulah nanti ketenangan-ketenangan. Malaikat yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Syaratnya apa? Al-mahir bil Quran. Orang yang mahir baca Quran. Mahir itu berarti apa? Lancar makhrajnya, tajwidnya lancar, bagus. Iya. Maka ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat yang dimuliakan Allah. Safaro itu safar, hilir mudik. Iya. Syaratnya kalau yang nggak lancar, yang terbatu-batu baca. Gitu. Kalau yang nggak lancar itu, jangankan malaikat, temennya aja nggak betah. Iya. Wis, nggak usah lama-lama ngaji. Satu ayat aja, bikin lama tadarusan. Tapi tenang Bu, tenang. Ada kabar baik dari Rasul bagi yang belum lancar. Kabar baiknya dari Nabi bagi yang belum lancar ngaji. Satu, kata Nabi, walladzi yaqra'ul Qur'an, dan orang yang membaca Al-Qur'an, wa yatatatta fihi, dan dia terbata-bata membacanya, wa huwa alaihi syak, dia berat melafalkan makhrajnya, gitu ya. Falahu ajron, baginya 2 pahala. Para ulama menjelaskan, pahala pertama 1 huruf 10 kebaikan. Berarti yang lancar dan yang gak lancar sama-sama dapat. Pahala yang kedua hanya dimiliki oleh orang yang gak lancar, yaitu pahala bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Maka ibu yang terbata-bata akan dapat 2 pahala kalau dia bersungguh-sungguh belajar membaca Al-Quran. Itu hiburannya. Sekarang kita tanya, yang lancar setengah jam 1 juz, yang gak lancar setengah hari 1 juz. Kira-kira besaran mana pahalanya? Besaran yang setengah hari, karena banyak berat. Karena kaidah pahala itu adalah inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala itu bergantung besarnya usaha. Berarti besaran mana? Oh, yang tidak kayak selamat bagi yang belum lancar ya. Iya, cuma nggak ada malaikatnya. Iya. Jangan-jangan di dalam rumah sering ada piring terbang itu karena nggak lancar baca Quran. Cekcok tiap hari ya. Nah, ini gara-gara nggak lancar Quran. Lah itu saat yang lancar juga cekcok. Baik, itu ya. Jadi usahakan bacanya diperbaiki. Berat, belajar Quran berat nggak Bu? Belajar baca Quran susah nggak? Belajar makhraj, nah mulai susah kan? Kalau kita ngomong susah, berarti nggak yakin sama firman Allah. Lo kata firman Allah apa? Belajar baca, belajar menghafal itu mudah. Kata siapa susah? Kata saya susah, ya. Tapi kata Allah mudah. Sekarang saya tanya, ibu menghafal undang-undang dasar dan disuruh menghafal surat Al-Mulk misalnya atau An-Naba, lebih milih mana? Milih An-Naba. Kenapa? Lebih suruh belajar undang-undang dasar dihafalkan susah. Makanya di antara seluruh teks yang bisa dihafal di seluruh dunia, hanya Al-Quran yang paling mudah dihafal, tapi paling cepat hilangnya. Makanya kenapa menghafal itu tujuannya apa?
Menghafal itu tujuannya hafal atau ada tujuan yang lain? Menghafal Quran itu tujuannya bukan hafal. Hafal itu pemberian efek. Menghafal itu tujuannya adalah untuk bersama Al-Quran. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menghafal Quran itu mudah kalau dia tahu rahasianya. Rahasianya tak kasih begini. Dalam surat Al-Qamar ayat 17. Ayat 22. Ayat 32. Ayat 40. Ada 4 ayat yang redaksinya sama. Diulang 4 kali. Walaqad yassarna. Oke? Wa dan la sungguh, qad sungguh. Yassarna kami betul-betul mudahkan. Saya coba Bapak Ibu. Bahasa Arabnya yusrun, betul-betul mudah. Lawannya usrun. Innamal usri yusra. Bersama perkara yang sangat sulit, itu ada jalan yang sangat mudah. Nah, Allah menggambarkan Al-Quran itu sangat mudah. Saya coba, Ibu kalau ngangkat HP ini mudah nggak? Artinya semua orang mengatakan sangat. Tapi kalau ngangkat kursi ini, tergantung. Kalau badannya kayak mas-mas tadi cukup dengan 1 jari. Kalau tuh ibu harus dengan semua ya, bahkan harus berdua. Itu namanya sahlun. Iya, mudahnya relatif. Bagi sebagian mudah, bagi sebagian sulit. Tapi kalau yusrun itu betul-betul mudah. Semua orang mengatakan mudah. Dan Allah menggambarkan belajar Quran, belajar makhraj, belajar menghafal, itu bahasa Qurannya adalah walaqad yassar, dan sungguh betul-betul kami mudahkan Al-Quran itu lidzikri, untuk dipelajari. Tapi kok susah Ustaz, iya kan? Kok nggak hafal-hafal Ustaz? Nah, rahasianya belum tahu. Rahasianya ada di lanjutan ayat ini. Apa rahasianya? Fahal mim muddakir. Mau tidak kamu berusaha menghafal, belajar Quran? Jadi rahasianya di kalimat apa? Mudah itu diberikan kepada siapa? Yang mau. Makanya Al-Quran itu nggak ada kaitannya dengan anak cerdas, nggak ada. Al-Quran itu nggak ada kaitannya dengan orang tua, nggak ada. Atau anak muda, nggak ada. Atau dia misalnya lembut otaknya atau cepat menghafalnya, nggak ada kaitannya. Al-Quran itu hanya ada kaitannya dengan orang yang mau. Lah Ustaz, saya menghafal 10 kali nggak hafal-hafal loh. Yang kurang maunya tambah 10 kali lagi jadi 20 Ustaz gak hafal. Ya tambah lagi jadi 40 nggak hafal Ustaz. Tambah lagi jadi. Sekarang saya tanya, ada anak hafal diulang 5 kali langsung hafal. Ada anak hafal kalau dia diulang 100 kali. Ibu lebih senang yang mana? 5 kali. 5 kali. Sekarang saya tanya, pahalanya lebih banyak yang mana? Terus lebih senang yang 5 kali atau 100 kali? Ibu maunya yang 5 kali, pahalanya 100. Makanya kalau ada anak nggak cepet hafal, nggak usah stres. Apalagi kalau kita nggak cepet hafal, nggak usah stres. Kalau dia tidak cepet hafal, itu berarti Allah cinta kepada dia. Lah iya, kalau tidak cepet hafal berarti Allah cinta sama dia. Kalau yang lain cukup disuruh ngulang 5 kali, engkau akan aku lebih sayangi. Ulang 100 kali, ulang 200 kali. Kenapa? Pahalanya lebih banyak. Makanya mulai hari ini nggak perlu stres. Apakah saya hafal? Nggak hafal nggak penting. Pokoknya ngulang sebanyak-banyaknya. Makanya tujuan menghafal itu bukan hafalnya. Tujuan
tujuan menghafal itu supaya orang itu akrab terus bersama Al-Quran. Sekarang saya tanya, lebih akrab yang mana? Yang 5 dengan yang 100? Yang 100. Makanya jangan stres mulai hari ini nggak hafal-hafal. Alhamdulillah ya Allah ya. Alhamdulillah nggak hafal ya Allah. Disuruh setor ya Allah ya. Kalau disuruh setor ada aja alasannya, masa. Makanya kalau makanya kalau pingin hafal, rahasianya adalah mau ya, berusaha. Apa maksudnya berusaha? Maksudnya kalau tidak hafal 5 kali, ulang 10. Kalau nggak bisa, tambahlah sampai dia Allah anugerahkan hafalan. Makanya jangan pernah tanya kapan saya bisa hafal. Itu pertanyaan yang tidak pas untuk orang penghafal Quran. Jangan pernah tanya kapan saya bisa makhorijul huruf. Nggak usah tanya kapan saya bisa ya, nggak usah tanya. Pertanyaan yang benar adalah apa yang saya lakukan sekarang untuk bisa apa yang saya lakukan sekarang untuk berlatih makhorijul, itu yang benar. Clear? Mulai hari ini nggak usah ada alasan lagi, udah nggak sakit perut ya bisa nggak perlu, datang aja nanti bareng-bareng hafal gitu ya. Makanya kalau ibu-ibunya sudah begitu, sudah tumbuh rasa semangatnya belajar Quran, cintanya kepada Al-Quran, maka semangat itu namanya energi. Energi itu menular. Maka kalau kita tumbuh semangat sambil goreng, amma yatasa'al, anak-anak masuk di dalam, makna, gitu ya. Ya, lagi nyapu, amma yatasa'al, loh, ngaji lagi, gitu ya. Terus habis subuh buka Quran mushaf, ngaji lagi. Apa yang terjadi? Nak, yuk ngaji, ikut nggak? Ikut. Kenapa? Sudah ada transfer energi semangat. Tapi kalau emak-emaknya nggak pernah ngaji, nah jangan seperti emak-emak, yo ngaji. Jangan seperti bapak ibumu ini yang nggak pernah ngaji, ayo ngaji. Berangkat nggak? Nggak berangkat, nggak ada energinya. Makanya orang yang berenergi itu adalah orang yang mengamalkan lebih dahulu, baru dia mengajak orang. Nah itulah nanti akan timbul sinergi di dalam keluarga kita. Clear Bu ya? Mulai hari ini ajak suami, mau, gitu ya? Gak apa-apa ngajiin di sampingnya, ya. Lama-lama dia enak juga ya, gitu ya. Gak apa-apa. Pokoknya kalau sama suami dihormati. Ya. Suami itu pasti nurut Bu, asal sampean jangan kenceng-kenceng sama suami. Gitu. Kalau kenceng-kenceng perlawanannya tambah. Gitu. Nah, makanya ayo diajak di dalam keluarga kita dibangun dari diri sendiri. Kalau diri sendiri itu sudah semangat, itu nanti akan memancarkan energi ke dalam keluarga kita, energi semangat. Anak-anak semangat, anak saya juga begitu. Ya. Kalau pagi itu pasti ngaji mereka, tanpa saya suruh. Ya, sesekali disuruh biasanya kalau pas nggak mau. Ya, nah itu penting bagi kita. Baik, waktunya habis ya. Habis ini tanya jawab ya. Berikutnya adalah ini tadi. Jadi sudah habis kayaknya materinya. Jadi kesimpulannya pada pertemuan kita pada siang hari ini, pagi hari ini, pertama tadi temukan alasan kenapa kita harus cinta kepada Al-Quran. Tadi kan sudah. Satu, senandungnya orang beriman, menjadi penutupnya husnul khotimah kalau kita senandung dengan Al-Quran. Dua, nanti menjadi syafaat bagi kita di alam kubur dan menjadi mahkota bagi kita kalau anak kita menghafal Al-Quran. Yang ketiga, nanti akan membuat otak kita cerdas dan diselamatkan oleh Allah dari penyakit pikun. Ya, makanya orang yang sepuh-sepuh mulai diajak belajar Al-Quran. Yang ketiga,
nanti akan menjadi taming. Sudah ya, dari taming adab kubur tadi. Yang ketiga, bagaimana cara menumbuhkan tadi? Pertama, bangun semangat di dalam diri kita. Ibu-ibu tolong yang belum gabung hafalan Quran dewasa, gabung saja. Sepekan sekali kan ya? Berapa kali? Tiap hari? Ya. Bolehlah ada yang tiap hari, yang paling semangat tiap hari. Yang agak semangat sepekan 3 kali. Yang semangatnya lebih sedikit lagi sepekan 2 kali. Yang semangatnya paling sepekan sekali. Gak apa-apa kelompok sepekan sekali, kelompok sepekan 2 kali, kelompok sepekan 3 kali. Gak apa-apa. Yang penting terjaga, gitu ya. Nah itu. Yang kedua, jangan pernah sedih tidak hafal. Yang paling sedihlah kalau di dalam diri kita dan anak-anak kita nggak punya semangat. Itu yang paling sedih. Anak tidak cerdas, jangan pernah sedih. Yang harus sedih kalau tidak tumbuh semangat belajar di dalam diri anak kita. Makanya orang tua ketika anaknya bermasalah, ya Bapak Ibu, misalnya anak ibu malas sholat, anak ibu dalam tanda kutip dalam bahasa sekarang nakal, maka yang ditegur oleh Allah, yang disuruh perbaiki itu siapa? Bukan anaknya tetapi orang tuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa itu, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Orang tua itu harus punya rasa khawatir. Wajib orang tua setiap hari punya rasa khawatir. Khawatir terkait apa? Khawatir anaknya lemah. Lemah dalam hal apa? Lemah dalam hal agama. Kalau hanya ekonomi nggak terlalu penting, Bu. Apa yang dimaksud lemah agama? 1, tidak sholat. 2, tidak belajar Quran. 3, tidak akhlaknya buruk, ya. Itu maksudnya lemah agama. Maka solusi terhadap anak ini di dalam Al-Quran ternyata bukan perbaiki anak itu, tetapi perbaiki dirimu wahai orang tua. Falyattaqullah, bangunlah hubungan orang tua bertakwa kepada Allah. Makanya dulu orang-orang tua kita dulu itu nggak pernah parenting begini. Tetapi mereka mendidiknya, anak-anaknya bagus-bagus ini hasilnya ya. Kenapa bagus-bagus? Karena kedekatan orang tua kepada Allah. Doanya itu lebih manjur daripada saya. Ya, makanya orang tua itu ketika dulu bermasalah anaknya, maka orang tuanya mendekatkan kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida. Baru setelah itu belajar parenting. Apa maksudnya? Kalau anak kita bermasalah, perbaiki caramu berkomunikasi kepada anak-anakmu. Berarti memperbaiki cara komunikasi, berarti belajar parenting. Gimana caranya negur kalau anak umur 7 tahun ke bawah. Kalau umur 7 tahun sampai 14 tahun bahasanya bagaimana? Kalau umur 14 tahun sampai 21 tahun bahasanya bagaimana? Kalau Anda tidak belajar, disamakan semua, lonjak anaknya. Makanya bahasanya di dalam hadis yang dhaif, karena ini dinisbatkan kepada Sayyidina Ali, wa rafiquhum wa huwa sab'an, dan mereka temanilah mereka saat mereka berusia umur 14 tahun ke atas. Maka anak-anak umur 14 tahun ke atas itu jangan bahasa komunikasinya jangan dibentak-bentak seperti anak umur 7 tahun sampai ya seperti teman, seperti tetanggamu mau ngobrol. Kalau Anda terus perintah terus, dia akan ngamuk karena dia sudah dewasa. Tapi anak umur 7 tahun wa'adibuhum sab'an. Anak umur 7 tahun sampai 14 tahun tegas. Ya, sholat, ngaji. Nah, itu tegas bahasanya. Kenapa? Karena umur itu butuh pendampingan. Kalau umur 10 tahun nggak sholat, nggak ngaji, pukul. Jadi anak yang umur 10 tahun ke atas nggak ngaji disuruh pukul. Tapi jangan dilaporkan ke polisi. Boleh dipukul. Itu artinya pesan kenapa boleh dipukul.
sebelum tahun itu, sebelum umur 10 tahun, jangan asal mukul. Sekarang anak umur 4 tahun udah dicubit. Ya, merah-merah ya. Itu namanya orang tua yang tidak sabar. Baik, insyaallah waktunya telah habis. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Hadang Sanusi atas materinya pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan, saya akan memilih 3 orang untuk bertanya kepada Ustadz Hadang Sanusi dan akan mendapatkan berpras juga ini Ustadz. Berhadiah minyak goreng. Berhadiah minyak goreng, kayaknya bukan minyak goreng kayaknya. Baik, langsung saja, silakan dari bagian selatan yang mau bertanya angkat tangan. Alhamdulillah. Sudah ngerti semua nggak? Atau mungkin Ustadznya yang mau bertanya ini? Ada yang mau bertanya dari bagian selatan? Gak usah ditanya. Oke. Atau mungkin dari bagian ini, oh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya anaknya biar kalau diajak belajar tuh biar fokus gitu. kadang gini biar fokus gitu. Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur berapa? Umur 8 tahun. 8 tahun. Ya, jadi orang tua zaman dulu dengan zaman now itu beda. Oke. Orang tua zaman dulu disebut belajar kalau dia pegang buku lalu duduk anteng. Zaman dulu. Ya. Seakan-akan kalau dia jalan tidak disebut belajar. Padahal kalau anak kita keluyuran itu belajar itu. Belajar nggak? Anak saya yang nomor 3 sekarang nggak ikut, itu sedang keluyuran di sana belajar sama teman-temannya. Belajar keluyuran. Bener. Belajar loh keluyuran itu. Kok bisa disebut belajar keluyuran itu? Coba sekarang saya dulu waktu SD itu nggak boleh keluyuran. Akhirnya susah berteman, bersosialisasi susah. Setelah tua. Orang kalau sudah tua susah bersosialisasi, susah hidupnya. Ya, nggak punya duit mau pinjam nggak kenal. Ya, lah ya kan, susah hidupnya. Minta tolong saudara sana nggak akrab. Akhirnya saya suruh dia belajar nggak apa-apa. Yang penting satu, jangan mencuri. Ya. Yang kedua, kalau dia pulang ke rumah, dilihat apakah ada perilaku yang berubah. Nah, yang berubah itu yang diperbaiki. Misalnya tadi anak saya kecil ya, keluar kata-kata apa namanya cancuk katanya gitu ya. Nah itu nggak bagus. Kenapa? Dia bawa dari luar. Nah kadang-kadang orang tua gara-gara bawa dari luar, anaknya nggak boleh main. Kalau anak nggak boleh main, lihat di hari tua, dia nanti main-main saat sudah tua. Karena waktu kecil kurang main. Makanya sekarang disesuaikan. Kalau anak belajar, disepakati dulu buat kontrak. Nah, belajarnya dari jam sekian sampai jam sekian. Nanti setelah itu boleh main. Tapi nggak taat Ustaz. Nah, kalau nggak taat ada disepakati konsekuensinya. Anak saya itu mesti ngaji dulu sebelum dia main. Kenapa? Gak ada jajan. Ya kan? Jadi kita bisa memanfaatkan sesuatu yang betul-betul diinginkan oleh anak-anak itu sebagai senjata. Orang tua punya banyak senjata itu untuk menaklukkan anak-anak. Ya kan? Kecuali orang tua yang biasa ditawar sama anak-anaknya.
Ya, orang tua yang biasa ditawar itu orang tua yang menderita. Bener menderita. Kenapa? Nanti minta sedikit gak dikasih ngamuk. Oh iya. Iya. Akhirnya menderita betul. Datang ke toko, anak gak boleh beli ya, misal gitu ya. Terus nangis. Oh iya. Gitu ya. Asal jangan kalau tidak dikasih ternyata cukup senjatanya dengan nangis. Oh besok tak nangis lagi. Nah, ya kan? Terus besoknya, awas loh, nanti gak boleh beli ya. Gak boleh. Nangis gak dikasih. Jedok kepala. Ya, jangan ya. Nah gitu ya. Kalau tidak dikasih, nangis gak dikasih, berarti tambahannya adalah jedor kepala atau ngamuk ke barang. Karena malu orang tua akhirnya dikasih. Itu orang tua yang menderita, bisa ditawar. Saya gak bisa ditawar. Jadi misalnya nanti ngaji, belajar, belum waktunya belajar sudah main. Nah, kesepakatannya besok jajannya dikurangi. Kalau kamu belajar, tapi sepakati sebelum di awal, jangan setelahnya. Kadang-kadang orang tua kan begini, tiba-tiba nggak belajar. Ayo belajar. Orang dimarahi enak nggak? Nggak enak. Yang lebih nggak enak lagi orang yang marah. Lah iya kan? Sesak dadanya gitu ya. Habis itu capek. Lah iya. Makanya orang jadi pemarah itu capek hidupnya. Kenapa? Karena dia nggak tahu cara berkomunikasi. Nah, cara komunikasi sepakati dulu sebelumnya. Kalau misalnya belum ada kesepakatan, terus misalnya dia nggak belajar di waktunya dia belajar, ya sudah biarin aja dulu. Ya, artinya sekarang kita korban. Dia nggak apa-apa nggak belajar malam ini. Kenapa? Karena kalau saya kerasin nggak ada kesepakatan, iya kan? Makanya dibiarkan saja malam ini main. Besok, oke, setelah gimana nanti belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa? Gitu. Tanya aja. Oh, jam 7 sampai jam 9 ya. Gitu. Oke, kalau nggak belajar, apa konsekuensinya? Ya nggak ada mesti. Apa? Ayo. Kalau nggak ada, gini. Konsekuensinya jajannya yang 5.000 besok jadi 2.000. Gitu ya. Besok ternyata setelah oke sepakat. Oh nggak mau. Tetap kalau gitu tak hapus semua. Gitu ya. 5.000 nggak boleh besok. Oh iya. Kan nyerah kan akhirnya. Dinyerah di 2.000. Oke, akhirnya apa? Besok belajar. Ternyata nggak belajar juga kan? Nah, kalau misalnya besok sudah kesepakatan nggak belajar, berarti apa yang harus terjadi besoknya? Jajannya wajib dikurangi. Kalau misalnya besoknya jajannya dikurangi ngamuk, terus ibu menyerah, ya gak apa-apa 5.000 lagi. Nanti dipermainkan lagi. Nanti malam nggak belajar lagi dia. Wajib besoknya jajannya dikurangi. Pokoknya mau ngamuk kayak apapun tetap jajan dikurangi. Tak kisahkan Bu ya. Saya pernah bawa anak yang pertama, kedua, sekarang sudah mondok. Itu ayo ikut bi mau ke toko gitu ya. Tapi gak beli-beli ya. Iya gitu. Datang ke toko beli-beli terus minta ini bi gitu. Tadi kesepakatannya nggak beli-beli, tapi ini nangis dia. Nggak ada. Tadi kesepakatannya nggak ada. Orang itu kasihan kan? Masa cuma 1.000, 2.000 nggak dikasih ya? Kadang-kadang di ini nak Bu nggak usah. Bukan saya nggak punya. Ada duit. Cuma tadi perjanjiannya nggak beli. Nah, akhirnya nyerah dia, pulang. Menang saya. Iya. Nah itu penting. Nah besoknya berangkat lagi, ikut bi. Iya. Nggak beli ya. Oke, gitu ya. Berangkat lagi. Dek, enak ini dek.
kamu yang minta sama Abi gitu ya. Adiknya yang dijadikan umpan, nangis adiknya, minta-minta, gak ada beli-beli, sepakatannya gak ada, pulang menang lagi. Biasanya ikut B, berangkat lagi. Ada suara, gak ada suara minta beli-beli. Karena gak ada suara minta beli-beli, saya ambilin. Iya, ini, loh kan gak minta Bi. Nah justru karena gak minta dikasih. Berarti Abi baik nggak pelit. Hanya kita harus konsisten dengan kesepakatan. Anak itu harus terjadi kesepakatan di dalam rumah tangga. Ibu yang sering marah-marah itu sebabnya apa? Nggak ada kesepakatan. Kesepakatannya apa? Pokoknya yang diperintahkan ibu itu aturannya. Wah itu capek. Anaknya dendam, ngamuk, ya. Awas gitu ya. Gak enak tuh hidup begitu. Makanya kalau saya gak ada kesepakatan dengan anak, tak biarin. Besok baru disepakati. Kira-kira begitu, Bu ya. Terima kasih. Biarin aja kalau gak ada kesepakatan, gak fokus. Ya, terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, sebentar. Saya hitung 3 mundur. 3, 2, 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon arahan kata-kata yang bisa mensugesti anak supaya dia itu mau mengaji, mau belajar, mau bangun. Kadang kalau tidurnya terlambat, dia bangunnya kan akan terlambat, akhirnya ngajinya jadi mundur. Nah, kalau masih ngantuk itu minta arahan sugesti apa, kata-kata apa yang pas untuk anak supaya dia itu sadar. Memang anak saya masih kecil sih, masih 4 tahun. Cuman dari situ mau saya biasakan minta sugestinya gitu, kata-kata apa yang pas. Bukan hanya ngaji, tapi sekolah, ibadah, sholat, apapun itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-katanya apa ya? Nak, ayo ngaji. Ayo sekolah. Gini, kita itu melihat anak-anak itu koma, bukan titik. Maksudnya ketika anak sekarang tidak taat sama orang tua, jangan dianggap bahwa sekarang anak kita itu tidak akan baik. Ya, itu masalahnya. Kadang-kadang orang tua itu harus baik hari ini. Ya, itu masalahnya. Kalau dia nggak sekolah, dia harus berangkat sekolah hari ini. Kalau dia nggak ngaji, dia harus ngaji hari ini. Itu masalahnya. Jadi yang paling bagus itu gimana? Oke, nggak ngaji hari ini, mudah-mudahan besok. Jadi ada harapan bagi orang tua. Nah, tinggal nanti komunikasinya. Nah, orang tua itu begini. Apa namanya? Saya beli ilustrasi begini. Ini warna apa nih Bu namanya? Kuning ya. Ini apa namanya? Ini apa ini Bu? Yang Ibu lihat apa ini? Lobang, ada warna kuning, ada lobang. Yang Ibu lihat apa nih? Ini ada warna kuning, ada lobang. Yang Ibu lihat apa ini? Lobangnya. Warna kuningnya tidak kelihatan. Padahal lobangnya sedikit. Kenapa kok mata kita fokus ke lobang? Karena yang paling mencolok, menarik, sama. Anak kita nggak masuk 1 hari, kita sudah langsung mantap. Jadi anak mindsetnya anak nakal. Anak kita nggak sholat 1 hari, 1 kali, 2 kali, nggak ngaji 1, 2, 3 kali, langsung dicap anak kita nggak taat. Padahal dari kemarin-kemarin ngajinya banyak. Iya, sekolahnya sering, ya kan? Apalagi banyak pokoknya perbuatan baik anak-anak, cuma tidak dilihat. Yang dilihat yang jelek. Karenanya orang tua yang selalu melihat kejelekan anak, maka dia tidak akan bisa memotivasi anak.
Gak akan bisa. Pokoknya lihat anak salah terus, nanti anak salah terus, nggak akan bisa membuat anak termotivasi. Orang tua itu mulai sekarang harus terbiasa melihat warna kuning yang banyak. Dicari. Masalahnya kalau anak baik tidak tampak. Kalau anak sekali berbuat jelek langsung nuntut. Ya. Itu masalahnya. Anak nyapu nggak ngomong terima kasih nak ya, gitu ya. Udah kewajibannya Ustaz. Gitu ya. Anak bangun pagi nggak ngomong senengnya bangun pagi, gitu ya. Anak misalnya naruh piring dengan rapi di meja, nggak komentar. Tapi sekali anak tidak rapi, handuknya di sini langsung keluar, ya kan? Itu kan masalahnya. Maka jangan pernah berharap orang yang fokus kepada kejelekan anak bisa memotivasi anak. Mulai hari ini coba lihat, duh seneng ya kalau hari ini ngaji, duh seneng, nih tak kasih duit, gitu ya. Boleh jajan, tapi jangan ditagih ya besok, tidak mesti. Umi lagi bahagia lihat kamu itu. Kira-kira anak tambah semangat gak? Diucapkan gitu, dicium gitu loh habis ngaji, itu tambah semangat ngajinya, besok pingin ngaji lagi. Tapi kalau sekali yang dilihat hanya tidak ngajinya, yang dilihat tidak sholatnya, yang dilihat tidak taatnya sama orang tua, maka siap-siap mendapatkan perlawanan dari anak. Gak ada bahasa yang paling pas itu raut wajah kita. Jadi lihat anak saya itu sama anak yang tidak ikut sekarang itu, dulu nggak mau dipeluk, tak paksa cium, ya, laki-laki itu setiap kali sholat sini nak, terima kasih kamu telah sholat, kamu jadi ngajak anak-anak. Nah kira-kira gitu Bu, gak ada bahasa yang pas Bu, itu harus dirasa-rasakan sendiri. Ya, makanya disebut wal yaqulu qaulan sadida, berkatalah dengan perkataan yang baik. Itu harus dicari-cari sendiri, dirasa-rasakan sendiri mana yang efektif, mana yang tidak. Terima kasih. Pertanyaan terakhir. Bentar, banyak. Oke, sebelah sini. Ya. Dari apa? Dan silakan 3, 2, 1 yang depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Ustadz untuk mewujudkan sinergi cinta dalam membangun keluarga Qurani. Sebagai orang tua kan senantiasa memotivasi anak ya Ustadz. Nah, ketika saya berusaha untuk memotivasi anak saya yang pertama, sambil saya minta untuk memotivasi adiknya, seringkali itu berdalih, udahlah Mi, nanti adik itu menemukan cara sendiri. Nah, seringkali itu seperti itu Ustaz. Nah, apakah memang benar seperti itu? Nah, ketika saya itu mempraktekkan ke adiknya yang di usia balita, seperti apa ya metode yang harusnya ini, yang seringkali kakaknya berdalih seperti itu, saya kok agak kesulitan begitu Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ada lagi mau langsung atau satu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana meyakinkan diri sebagai orang tua bahwa ketika kita mulai menerjunkan anak di dunia Al-Quran ini tidak akan membatasi
ruang gerak anak ketika nanti di masa dewasanya dia berprofesi sesuai dengan cita-citanya. Jadi jujur bagi diri saya sendiri, saya agak ragu ketika memulai memasukkan anak di rumah Al-Quran, karena saya pikir apakah ini nanti tidak akan menghalangi atau membatasi ruang gerak anak jika nanti anak sudah kuliah atau memilih pekerjaan yang dia sukai.